sinar fajar yang hafal diketahui oleh jemaat yang mengikuti saya di minggu pagi hari ini adalah Ibu Pendeta Esma Srika Kusuma. Hanya rohani 105 baik yang pertama hingga yang kedua sinar fajar yang hafal. yang menuntun kami dalam ibadah ini. Amin. Mari kita menyatakan salam secara berbalas-balasan. Salam bagimu, salam bagimu. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dari dalam nyanyian rohani nomor 105. Nyanyian rohani yang tadi, nyanyian rohani nomor 105 pada baitnya yang ketiga dan pada baitnya yang keempat. Para aplikasi.
miskin dan benar, menanggung segala utang dosa kami. Semua kami, bahkan juga hal-hal demikian yang menghimpit iman kami di hadapan Engkau Tuhan. Di hadapan Engkau Tuhan, kami tidak sempurna, kami tidak layak di hadapan Engkau Bapa. Semua terjadi karena dosa, membelenggu kehidupan kami. Kami tidak layak disebut sebagai milik kepunyaan Tuhan. Tetapi di saat damai dan sejahtera Allah, hidup dalam damai dengan sesama, hidup dalam damai dengan Engkau Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan ini, ya Allah. Pilihlah hati kami, ya Tuhan. Pulih kami, ya Allah, supaya kami layak di hadapan Engkau Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan bersama-sama dan dalam nyanyian rohani nomor 55 pada baginda Yesus. Firman Tuhan dari dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-20 dengan perikop perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan yang tidak mengenakan. Jauh dari suasana kebahagiaan, tetapi pencobaan adalah bagian yang tidak dapat terhindar, tidak dapat dihindarkan dari kehidupan kita. Itu pencobaan. Ketemu berusaha bagaimanapun, pencobaan itu tidak dapat terhindar dan tidak dapat dihindarkan sebagai surat-surat penjara. Kenapa surat-surat penjara? Sebab surat Efesus, Filipi
Filipi, Kolose, dan Filemon adalah keempat surat yang disebut dengan surat-surat penjamin. Apa Injil? Injil adalah firman Allah. Injil itu kekuatan Allah. Injil itu kebenaran Allah. Injil itu mengandung keselamatan dan kehidupan. Sehingga Injil itu harus diberitakan. Walaupun ini menyenangkan. Bagaimana? Supaya kita sebagai orang beriman, Bapak Ibu, Saudara, tetapi juga saya, harus tetap teguh menghadapi pencobaan yang tidak menyenangkan. Bagaimana caranya? Apa solusinya? Kalimat yang berkata begini, dalam itu harapan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi ya Tuhan, lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Itu datang kepada Tuhan yang diajar supaya Ia memperlengkapi kita dengan segala perlengkapan senjata Allah. Supaya jangan kita hari ini memberitakan firman, besok tidak, lusa memberitakan firman, lalu berikutnya tidak. Jangan. Karena itu perintah Allah. Perintah Allah bagi setiap kita. Sempurna atau tidakkah? Mari. Tuhan Allah yang punya firman ini. Sendirilah yang jemaat yang Kristus kasihi, mari kita ada bersama-sama dalam saat itu 2 menit seperti yang sudah ditetapkan melalui tata ibadah pada minggu yang aman. Mari kita bersatu sejenak. Ya, selesai. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita hendak bersama-sama hendak mengakui masa percaya kita. Oleh sebab itu jemaat dipersilakan berdiri. Dalam persekutuan dengan saja Tuhan dari segala zaman dan tempat yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injil di tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membaharui, memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang pernyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan